Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait hasil pengumuman seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini sudah ada salah satu instansi daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi, yaitu daftar pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat ataupun MS dan pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun TMS. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, salah satu instansi daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022. Ini tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini dia Bapak Ibu surat pengumumannya tentang hasil seleksi administrasi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 736 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 dengan ini disampaikan sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat atau TMS adalah nama-nama yang terdapat dalam daftar lampiran pengumuman ini. Nah, jadi dalam lampiran pengumuman ini ada daftar nama pelamar yang memenuhi syarat dan pelamar yang tidak memenuhi syarat. Peserta yang memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat TMS seleksi administrasi dapat melihat hasil verifikasi dokumen melalui laman set yaitu www.madina.go.id atau sscsnbkn.go.id di akun masing-masing pelamar. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi dapat mengikuti tahap seleksi kompetensi. Peserta yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022 melalui laman sscsnbkn.go.id dengan login menggunakan akun masing-masing peserta. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu diberi kesempatan selama 3 hari untuk melakukan sanggahan, yaitu tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Kemudian poin yang nomor 5, panitia seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 akan memverifikasi ulang berkas peserta yang melakukan sanggahan melalui laman verifikasi sscsnbkn.go.id. Nah, jadi nantinya panitia Pemda ini akan memverifikasi ulang Bu terkait sanggahan dari pelamar. Apakah sanggahannya diterima ataupun ditolak nantinya akan diumumkan oleh panitia. Kemudian poin yang nomor 6, panitia seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Kemudian poin yang nomor 7, sanggahan peserta dapat diterima apabila alasan sanggahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bukan kesalahan ataupun kelalaian dari pelamar. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta dalam tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusannya. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini adalah lampiran pengumumannya daftar pelamar P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi tahun 2022. Nah, ini deh Bapak Ibu. Di sini ada nama pelamar, nama honorer, kemudian nomor registrasi, kemudian status prioritas, apakah Bapak Ibu masuk P1, P2 atau P3, kemudian status lulus, dan di sini alasan bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah daftar namanya. Ini untuk
pelamar prioritas 1 terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1 ini sebagian besar ini memenuhi syarat Bapak Ibu. Jadi kebanyakan ini memenuhi syarat bagi pelamar yang masuk dalam prioritas 1, yaitu pelamar yang sudah lolos passing grade di seleksi P3K Guru tahun lalu. Jadi lolos seleksi administrasi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini untuk P1 ini lolos administrasi semua. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian ada P2 juga Bapak Ibu. Ini dia pelamar P2. Mulai dari sini. Ini P2 juga memenuhi syarat. Nah, jadi lolos seleksi administrasi. Di sini P3 juga memenuhi syarat Bapak Ibu. P3 memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, jadi untuk P1 dan P2 di Kabupaten Mandailing Natal ini 100% lolos seleksi administrasi. Nah, untuk yang P3, ini ada Bapak Ibu, ada beberapa guru honorer yang tidak lolos seleksi administrasi ataupun dinyatakan TMS. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini TMS status P3. Ini jenjang pendidikan tidak sesuai SMA. Nah, jadi ini ijazahnya SMA, bukan S1. Jadi untuk melamar seleksi P3K Guru sesuai dengan aturan ini wajib memiliki ijazah S1. Kemudian berikutnya ini TMS kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi ini kualifikasi pendidikan. Kemudian TMS berikutnya program studi pendidikan tata niaga tidak bisa mengajar IPS, tidak sesuai dengan SE linearitas dari Kemendikbud. Kemudian yang berikutnya yaitu TMS untuk P3 ini jenjang pendidikan diploma 2. Nah, jadi untuk P3K Guru ini minimal memiliki ijazah S1. Jadi P2 ini tidak masuk Bapak Ibu. Jadi dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat. Kemudian berikutnya tidak mengunggah ijazah dan transkrip nilai. Yang diunggah adalah surat keterangan aktif peserta didik. Nah, jadi ini salah mengunggah Bapak Ibu, salah mengunggah. Jadi ini kesalahan dari pelamar. Jadi dinyatakan TMS. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai nama pelamar. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ijazah dan transkrip nilai yang diupload adalah D2 dengan jurusan PGSD. Nah, jadi ini dinyatakan TMS. Kemudian peserta hanya lulusan SMK. Jadi juga dinyatakan TMS. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Kemudian ijazah tidak sesuai atau belum tamat. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar atau yang dipilih. Kemudian ijazah transkrip nilai tidak asli atau fotokopi dan setelah dicek di Forlabdikti dengan menggunakan nomor induk mahasiswa terdapat perbedaan nama. Kemudian ijazah SMK ini juga dinyatakan TMS. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Kemudian transkrip nilai tidak diupload. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian pendidikan di ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan pada formasi. Nah, jadi ini tidak sesuai. Kemudian ijazah D3 ini juga dinyatakan TMS. Nama ijazah dan transkrip nilai berbeda dengan nama pelamar. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, antara ijazah dengan transkrip nilai ini berbeda nama pelamar. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu daftar guru honorer yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di Kabupaten Mandailing Natal, baik itu P1, P2 dan P3. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung saja cek di website resminya yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Nah, jadi nanti admin akan update informasi terbaru terkait daerah-daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.